pikirannya sehat? Kantongnya sehat? Kurang sehat. Benar, itu yang paling kuat jawabnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kullu amrin zimalin, semua amal yang baik walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan ucapan memuji Allah, bahwa apa, maka amal itu putus, tak bisa dibawa bekal menghadap Allah. Maka diawali dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Majelis kita yang ramai ini menjadi majelis busuk, bangkai, berulat, berbau kalau tidak ada sholawat di dalamnya. Maka buat berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cuman kadang orang selawat ini ada yang berbunyi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada yang tak berbunyi, ada yang pakai lagu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashril zalimin min zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Saya dihubungi oleh Pak Idris, katanya Pak Bupati Asahan, Pak Surya, meminta Ustadz Somad datang ke Kisaran. Saya bilang saya tak diminta pun balik juga. Cuma kalau untuk jadwal ceramah, saya sudah membagi. Setiap provinsi itu datang saya setahun sekali. Ke Sulawesi Selatan setahun sekali. Nanti hari Jumat ke Papua setahun sekali. Kemarin ke Maluku setahun sekali. Nanti insya Allah aku datang hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Inilah dia Senin ini. Kebetulan inilah tausiah terakhir jadwal sejak hari Jumat kemarin. Maksudnya sejak Jumat kemarin, bukan terakhir Yesus sudah dimati. Kalaupun mati kita siap juga, betul? Siap kan mati. Jadi saya ke Sumatera Utara ini setahun, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin 3 malam. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Tak boleh lebih 3 malam. Kalau lebih 3 malam nanti dicurigai udah buka cabang. Akhirnya betul mula kita malam ini. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada fitnah di antara kita. Jelas? Saya di antara semua pejabat-pejabat ini yang paling saya ingat Pak Surya ini. Kenapa Ustaz ini? Jangan tepuk tangan dulu. Panjang ceritanya. Karena waktu almarhumah mak saya meninggal, dia duduk di samping saya di dekat pintu, tiap malam datang tahlilan. Pada waktu itu bukan dekat pilkada. Dan ketika musim-musim kampanye bupati, tak ada saya diajak-ajak.
Sesudah duduk baru saya dipanggil. Itu Pak Surya beda sama jadi rupanya yang paling berkesan dalam hidup kita itu adalah siapa yang datang waktu keluarga kita meninggal. Makanya saya sarankan, kalau mau kita diingat orang, datanglah waktu dia akikah, waktu nikah, waktu mati, datanglah. Ada kawan saya, sahabat saya, bupati 2 periode, tak boleh sebut nama daerahnya, menjaga kode etik jurnalistik. Saya tanya sama dia, Pak, apa kuncinya Bapak bisa dipilih orang? Yang penting kita diingat orang, Pak Ustaz. Gimana caranya? Saya asal nampak saya orang ramai ada tenda, datang saya. Datang walimah, datang akikah, datang tahlilan, datang meninggal. Sampai satu hari Pak Ustaz, saya tengok ada tenda-tenda macam mau dipasang, macam belum selesai. Saya pun datang lah. Lalu saya bilang, mohon maaf ya Bapak Ibu tuan rumah, saya terlambat datang. Mudah-mudahan kedatangan saya ini bisa menghapus luka Bapak Ibu kalau kebetulan ada yang meninggal. Dan kalau kebetulan kemarin sudah acara nikah, saya mohon maaf karena terlambat. Habis itu apa katanya Pak? Kata tuan rumah itu, mohon maaf Pak, acaranya besok. Terlalu cepat pula dia datang. Orang itu baru pasang tenda dia sudah datang. Intinya kalau kita mau diingat orang, sering-sering silaturahim. Ini paling penting. Ini tak lama lagi pemilu. Biasanya kalau udah dekat pemilu banyak famili. Betul. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati beserta Ibu, Bapak Wakil Bupati beserta Ibu, Bapak Sekda, Bapak dan Dim, Bapak dan Lanal, Bapak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak. Ustaz Somad yang disebutnya yang ada jabatan-jabatan aja. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur jadwal saya di Sumatera Utara ini abang saya, kakak sekelas saya di Mesir, namanya Ustaz Iqbal Sauki Pulungan. Hadir dalam. Dia di Mesir angkatan 1994. Ada di samping dia angkatan 94 juga, abang kami juga di Mesir, namanya Ustaz Samsul Qadri Marfaun. Kenal Bapak Ibu? Ada lagi yang senior tahun 92. Selalu saya datang ke kisaran ini di rumah uang saya di Jalan Panglima Polen, pasti dia datang menjenguk saya. Janji saya sama dia, Bang, nanti kalau aku datang pas acara dengan Pak Surya, aku nanti singgah ke rumah abang. Ayalah cocok, kubuatkan kau makanan. Rupanya ada yang lebih cepat daripada keinginan. Sebelum saya datang, meninggal dunia dia, Ustaz Sulhan bin Batubari. Untuk almarhum Ustaz Sulhan, orang tua kita, sahabat kita, guru-guru kita semuanya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Momennya malam ini adalah HUT Korpri. Padahal udah bagus itu spanduk, digulung orang tua. Untunglah disisakannya sedikit di atas. Jadi tak nampakku juga lah momen itu. Memang mantap orang di sana. Korpri, Korps Pegawai Republik Indonesia. Ibu boleh saya tanya? Jangan tersinggung ya. Misalnya ada 3 orang mau meminang anak gadis ibu.
Yang satu orang punya kebun sawit lebar. Yang satu orang punya sampan banyak dari Teluk Nibung. Yang satu ASN korpri pegawai. Yang mana yang ibu pilih? Yang pegawai. Jadi ku perintahkan kalian ikutlah tes CPNS. Jebol-jebol. Saya waktu pulang dulu, detail saya dari Mesir LC, dari Maroko MA, LC MA. Kata saya ke emak saya, "Mak, aku mau balik, kita buka kebun sawit, berkolam ikan, beternak buat pesantren." Kata tidak, kata dia, "Aku ingin kau jadi pegawai negeri." Karena kita di kampung, kalau tidak pegawai berarti tidak berhak berhasil. Tapi bagi pegawai yang sudah lulus, yang sudah lama kerja, apa kata dia? Muat hati jadi pegawai. Padahal bagi orang yang belum pegawai, bagi orang yang ikut tes CPNS tak lulus-lulus, menjadi ASN itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Maka syukurilah nikmat ini. Yang sudah ASN, mudah-mudahan di hamba Allah yang bersyukur. Yang belum ASN, mudah-mudahan kalau ikut tes lulus insya Allah. Yang udah keluar macam saya ini dulu ASN, lulus tahun 2009, keluar tahun 2019, 10 tahun saya PNS. Habis itu saya keluar dari PNS, hidup juga saya. Bukan berarti saya kurus nih karena keluar dari ASN. Dulu pun begini juga. Jadi rezeki itu tak berpintu. Kalau kebetulan rezekinya dari pintu ASN, syukurilah. Kalau kebetulan tak lulus, banyak pintu-pintu yang lain. Betul? Saya cuma mau mengajak saudara-saudara saya yang sudah lulus masuk dalam korpri, berarti dia dapat nikmat yang besar. Dulu kalau Ustaz ceramah, jamaah sekalian, yang tak putus setelah kematian ada 3. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh. Ada satu lagi yang tak putus sesudah mati, ASN. Kenapa tak putus? Ada pensiun. Jadi syukurilah nikmat ASN ini. Walaupun yang di hadapan saya ini tak semuanya ASN, tapi ini kita ini momennya memang hari ulang tahun korpri, mensyukuri salah satu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dengan lisan, banyak-banyak berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kerja di kantor, masuk jam 8, pulang jam 4, waktu kosong nunggu orang ngurus KTP, ngurus surat-surat. Daripada sibuk main handphone, bagus bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ini kadang datang kawan, cuma lagi saya bisa. Jadi besok korpri supaya penuhi dengan zikir. Siap? Dari bunyinya macam tak siap. Kami bukan korpri Pak Ustaz, kami bukan ASN Pak Ustaz. Mau ASN, mau tak ASN, mau tak PNS, mau tak korpri, maka lisan kita mesti diisi dengan zikir. Tapi jangan gara-gara tausiah Ustaz Somad malam ini, besok pas duduk di kantor, datang orang mau urusan KTP, STNK, BPKB, surat menyurat. Cemana surat lahir anak saya? Subhanallah. Urusan juga. Ada orang kalau dia di masjid sangat khusyuk, kalau dia sedang baca Quran sangat
Allah. Tapi kalau di kantor tak ada sama sekali takutnya sama Allah. Padahal Allah yang dia sembah di masjid, Allah itu juga yang mengawasi dia di kantor. La ta'khudhuhu sinatun. Itulah gunanya kita membaca ayat kursi. Ini momen-momen sekarang nih memang mesti banyak-banyak baca ayat kursi. Kenapa? Karena memang sekarang lagi perebutan kursi. Ini aku sampaikan ini betul apa tak betul? Cocok apa tak cocok? Mana ada orang kisaran cakapnya tak betul? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menengok teh manis tadi hilang bahan sama. Sampai mana tadi ya? Bahwa kalau di kantor dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, maka itu juga adalah ibadah. Maka berangkat dari rumah, langkahkan kaki, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Aku berangkat ke kantor dinas, ke kantor bupati untuk mencari rezeki yang halal. Maka itu bernilai jihad fi sabilillah. Ingat, sampai di kantor, laki orang berjumpa sama bini orang, berjumpa sama laki sendiri 3 jam, berjumpa sama laki orang 8 jam. Apa kata orang Inggris? Witing trisno jalaran suko kulino. Cinta tumbuh karena sering bersama. Kalau selalu ditengok kambing berlama-lama cantik, berawal dari suka, lama-lama curhat, merasa nyaman, akhirnya janjian, terjadilah apa yang terjadi. Ini udah macam abangku Pak Ustadz, ini udah macam adikku Pak Ustadz. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah, kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Ingat, setan belum pensiun. Oh, kalau begitu ASN, korpri yang perempuan ini tak boleh kami kerja Pak Ustadz. Wa qarna fi buyutikunna. Wahai perempuan, kamu semestinya di rumah. Aslinya perempuan itu di rumah. Prestasi tertingginya adalah mendidik anak soleh. Hadiahnya adalah surga Jannatul Firdaus. Tapi karena lakinya lemah, Bang, aslinya aku ini di rumah Bang, tapi karena gaji kau tak cukup, itulah maka aku kerja. Jadi ibu-ibu yang ASN, yang PNS, yang korpri, yang bekerja di kantor dinas, di kantor bupati, kalian adalah pejuang yang menolong suami-suami kalian. Allahu Akbar. Saya bertakbir itu supaya jamaah tak bertepuk tangan. Pas dia mau tepuk, Allahu Akbar katanya. Makanya kalau sudah berangkat ke kantor, tampilannya biasa-biasa saja. Ini kadang orangnya biasa, bedaknya 2 inci. Mau buru-buru berangkat kerja, saking sibuk mati lampu, sampai di kantor orang senyum, dia senyum, rupanya yang disenyumkan orang dia. Pas ditengok ke kaca, sebelah hijau, sebelah biru. Kalau bisa kau cantik, biarlah karena tahajudmu, karena wudumu. Kau ku tengok tak ada pakai bedak berlebih-lebihan. Apa ibadah kau? Ini bekas air wudu. Oh, jadi kau anggap kami ini tayamum semua. Boleh kami ini perempuan bekerja jadi pegawai ini Pak Ustadz? Boleh, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama, la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Dipakailah jilbab sakaratul maut, tercekik lehermu.
Dia yang memakai, kita yang sesak napas. Dipakailah jilbab, pasrah tapi tak rela. Ini Ustaz ini nampaknya nyindir-nyindir nih. Saya nih Ustaz yang tak pandai sindir-menyindir. Saya kalau bercakap to the point, simpah daun nampak buah. Langsung saja. Makanya kunci mendengar ceramah Ustaz Somad satu, jangan tersinggung. Beberapa orang tersinggung mendengar ceramah pulang meninggal. Janganlah kalian takut pula gara-gara ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang biasa-biasa aja, baju pun yang longgar, yang tidak menampakkan aurat, ini dipakailah pula rok yang pinggangnya macam sarang tawon. Dia yang berjalan, kita yang menahan nafas. Orang menengok dari belakang, dipakailah pula yang sempit sampai menjerit paha. Allah, banyak latuk-latuk masuk paret menengok. Tahu sendiri latuk-latuk menengok ASN pegawai berlipstik bersedok. Oh, apa namanya begini? Begitu plastik. Oh, bukan main lagi. Oh, plastik. Ada orang bakar sampah lagi. Masya Allah, tabarakallah. Yang begini-begini tak ada ini di kisaran. Dulu memang ada, udah mati semua. Yang di kisaran ini sekarang yang baik-baik aja semua. Sejak zaman Pak Suryani baik-baik semua. Yang dulu pun baik-baik juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apa syaratnya? Syarat perempuan boleh beraktivitas izin suami. Bang, aku kerja ya bang. Awas kalau tak kau izinkan. Tak bisa begitu. Mintalah izin sama dia. Innama wajadna nuki wa naruki. Suamimu itu bisa jadi surgamu, suamimu itu bisa jadi nerakamu. Kalian kalau bini kalian minta izin kerja, kalian izinkan apa tidak? Izin. Mau istri korok pula orang ini. Makanya sebelum nikah itu ngobrol dulu, taaruf dulu. Jangan nanti setelah nikah, assalamualaikum Somad. Waalaikumsalam. Suami saya nyatakan kau jangan kerja, tapi kata ayah saya, aku yang mengkuliahkan kau sampai S1 S2, aku yang membuat kau lulus. Sekarang suamiku menyuruh aku keluar ASN, tapi ayahku mengatakan, dulu kau lama ta'aruf sama dia. Oh, 5 tahun Pak Ustaz. Jadi apa aja cerita kalian? Mie ayam, bakso. Coba kalian duduk yang serius dulu, lalu kalian bahas yang malam ini pembahasan kita mau dibawa kemana hubungan ini. Kira-kira yang dicakapkan ini betul apa tak betul, Bu? Betul kata ibu-ibu. Jadi kalau perempuan bekerja beraktivitas, kata suaminya, pergilah deh, jangan rendahkan dia. Walaupun dia tak S1, walaupun dia tak pegawai, jangan sampai, bang, aku pergi dulu kerja, kau bersihkan lantai, ganti pempes anak, jangan lupa cuci dapur semua. Dah ada. Neraka jahanam tempat kalian. Insya Allah semuanya baik-baik semua, insya Allah. Amin. Kalau abang suami punya gaji 1 bulan 5 juta misalnya, istrinya sama, korpri, ASN 5 juta juga gajinya. Apa beda gaji suami sama gaji istri? Dalam gaji suami ada nafkah istri, tapi dalam gaji istri tak ada nafkah suami. Jelas? Jelas. Ini kalau bahasa orang Tanjung Balainya buah pangan ini. Ulang sekali lagi, dalam gaji suami ada nafkah istri, tapi dalam gaji istri tidak ada nafkah untuk suami. Lalu kenapa istri kalian yang ASN mau mengasih gajinya? Itu
karena cintanya ke kalian. Apa kata dia? Bang, jangankan gaji ini, nyawa aku kasihkan sama kamu. Satu-satunya kesalahanku dalam hidup ini satu lah, Bang. Apa dia nih? Jatuh cinta sama kau. Jadi ini penting supaya jangan sampai laki-laki ini salah paham. Kadang laki-laki ini apa kata dia? Kau istriku, gajimu untukku, surat tanahmu punya aku, STNK BPKB atas namaku, surgamu di bawah tapak kakiku. Istrinya pula tak mengaji. Iyalah 3 hari mati. Minta tema taya bawati mampus. Tidak begitu guys. Istri punya harta sendiri dan suami punya harta sendiri. Ibu punya tabungan, tapi karena ibu sayang, ibu peduli, ibu kasih dia. Adapun ibu mengasih makan, orang tua ibu sedekah, ibu tetap ngomong ke mereka itu sebagai adab, bukan minta izin. Karena duit itu punya siapa? Punya kalian. Maka kalian pun paham, Bang, ku kirim duit gajiku ini untuk mahku ya, kalian tinggal nanggung aja. Karena sebetulnya mereka bukan minta izin, tapi sebagai adab, karena kalian adalah kepala rumah tangga. Yang ketiga, la tahdha'na bil qaul. Jangan bersuara mendayu-dayu, lemah gemulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam suara itu. Tak bisa kalian tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana ini? Disduk Capil. Di mana akte anak saya? Tunggu aja nanti siap. Ini orang apa hantu? Seserah kau lah. Kenapa tak boleh perempuan itu bersuara mendayu-dayu? Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang tak tahan mendengar suara perempuan. Kalau didengarnya dia langsung error. Pas didengarnya suara kalian lemah gemulai, langsung muncul pikiran-pikiran jahatnya. Yang keempat, la yadribna bi arjulihinna. Jangan memukulkan kaki ke lantai. Masa kami perempuan tak boleh memukulkan kaki ke lantai? Dipasang gelang kaki kanan kiri, berjalan di lantai, kerincing, 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 kerincing. Awalnya semua orang nengok Ustaz Somad. Begitu dia berjalan di sana, kerincing, semua orang nengok pengamal. Apa maksudnya? Mencuri-curi perhatian dengan yang tidak bisa diangkat. Makanya dilarang pakai ikat jambul kepala macam gunung onta naik ke atas. Pak Ustaz, aku rambutku panjang, maka rambutku ini kuikat pakai karet gula, karet minyak. Apa boleh Pak Ustaz? Boleh. Jadi kalau ada perempuan rambutnya panjang, diikatnya tidak apa-apa karena tidak terlalu tinggi. Yang tak boleh itu sengaja ditambah. Ada saya tengok tuh di beberapa berita, kalau berjalan macam onta tuh. Ada nampak, ada dapat. Nah kalau tak dapat nanti ku kirimkan lagi. Tapi alhamdulillah di sini tak ada. Di sini aman-aman. Kalau tak ada, apa Ustaz ceramahkan di kisaran? Mubazir aja lah ceramah Ustaz. Aku berceramah ini bukan cuma untuk orang kisaran. Ini kan ditonton orang di seluruh dunia. Ini ceramah malam ini masuk di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, dan Allahu Akbar. Tadi saya mulai jam 8.30, sekarang sudah jam 9:05. Saya mau bagi dua tadi itu, untuk Korpri 30 menit, untuk PGRI 30 menit. Karena Abdul Somad di mana-mana ceramahnya 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi
Tapi malam ini tak dikasih orang ini pula air botol, dikasihnya teh manis. Jadi nampaknya agak lebih lah dari 60 menit ini. Kalau saya ceramah sejam setengah, tahan mendengar. Tahan. Sanggup kalian? Sanggup. Aku tak sanggup. Cemanalah perasaan Ustaz Somad ceramah di kota tempat Ustaz dibesarkan. Berapa kata? Satu kata Pak Ustaz. Susah kan ceritakan satu kata. Rasanya panas. Kok panas Pak Ustaz? Gak tahu lah, rame kali orang jadi panas rasanya. Tak bisa kalian kasih kipas angin di belakang. Saya ini orang yang pandai sindir menyindir. Pernah saya ceramah di masjid, kata pengurus masjid tuh gini, Ustaz, tolong Ustaz sindir jamaah ini. Sindir tentang apa? Siapa yang menarik duit infaknya, maka dia dilaknat Allah. Kenapa tentang itu? Karena ada jamaah kita udah sedekah 300 juta, diambilnya balik. Oh, saya gas lah. Man ada ila qayhi, man ada ila hibatihi, kal kalbi alladhi ya'udu ila qayhi. Siapa yang mengambil sedekahnya, dia seperti anjing yang menjilat muntahnya kembali. Murapi saya sampaikan. Pas sudah selesai tausiah, datang pengurus masjid. Mohon maaf Pak Ustaz, yang disindir itu tak datang. Itu nama aku tak mau sindir. Saya orang yang langsung aja ke poin. Setiap kawan saya dari Jakarta, dari Pekanbaru, jalan darat pergi ke Medan, ke Aceh, singgah sholat di Masjid Masjid Agung Ahmad Bakri, pasti diposting mereka di Facebook, di Instagram, dikirim mereka ke saya. Ustaz, aku sedang sholat di kota tempat Ustaz dulu pernah tinggal di Kisaran. Dalam hati saya, Masya Allah, begitulah indahnya kota Kisaran. Bapak Ibu bangga tak jadi orang Kisaran? Masjidnya cantik, bagus, luar biasa. Saya dari mulai kori kita baca Quran sampai sambutan Pak Bupati, itulah yang memperhatikan tak bosan-bosan dari tadi. Menengok. Saya yakin semua yang datang lewat kemari asal menengok jam yang cantik ini macam menengok kucing Angkora. Betul. Kaligrafinya mantap. Tengoklah susunan Quran dan surat Yasinnya rapi, nampak kali tak pernah dibaca. Ini semua yang datang dibaca Quran, tapi karena malam ini persiapan tabligh akbar, maka dirapikan semuanya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau saya ceramah tak usah risau, karena masalah-masalah itu saya jawab sendiri. Ini arsitekturnya ini kombinasi antara modern, klasik, Arab, Eropa, dan Melayu. Cobalah tengok jendela-jendela tingkapnya itu. Ini kan mengingatkan kita tentang rumah-rumah tua zaman masa lalu kan? Jadi Masya Allah, tabarakallah, bersyukurlah menjadi orang Kisaran, menjadi orang Kabupaten Asahan yang punya ikon, yang punya kebanggaan. Mudah-mudahan masjid ini tetap kita jaga sampai hari kiamat. Amin ya Rabbal. Siapa yang menjaga? Yang menjaga itu adalah guru. PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Ustaz dulu sekolah di Kisaran, ya. Di mana Ustaz sekolah? Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum. Nama guru saya namanya Pak Khaidir almarhum. Nama guru saya namanya Pak Ruslan Yakub LC alumni Libya. Nama guru saya diantaranya Ustadz Darwis. Malam habis maghrib saya mengaji di Masjid Darul Ulum. Kalau saya ngaji ke Ustadz Armawi Abdurrahman.
yang sekarang di Brunei Darussalam dipanggil Sultan Brunei, mengajar di Tahfiz Quran Brunei Darussalam. Dulu ada namanya Ustadz Bakhtiar Sulaiman. Itu adalah guru-guru yang hebat pada masanya. Jadi kalau hari ini kita lihat di kisaran, di Asahan ada orang hebat-hebat, itu adalah hasil dari pendidikan guru ustaz. Mereka tidak terkenal, mereka tidak viral, tapi hasil didikannya jelas. Saya lama termenung, kalau aku mati, berapa murid-murid yang sudah mampu aku didik? Mudah-mudahan murid-murid kita nanti insya Allah menjadi orang yang bermanfaat untuk agama, nusa dan bangsa. Dari Pekanbaru Riau saya pergi ke Dumai. Dari Dumai saya menyeberang ke Pulau Rupan. Sampai di Pulau Rupan ada acara. Tiba-tiba ada satu anak muda nengok saya. Saya tengok dia tengok saya. Saya nunduk, dia nunduk. Saya tengok, dia tengoknya lagi. Lama-lama senyum, dia takut pula saya. Jangan LGBT. Tak lama mendekat dia. Didekatinya saya, dibilangnya, Ustaz kenal sama saya. Agak-agak kenal, saya bilang. Saya mahasiswa Bapak dulu. Oh, gimana kau sekarang? Aku lulus PNS, sekarang kerja di sini. Disitulah baru terasa saya bahagianya melihat kesuksesan seorang murid. Guru yang berhasil, bukan mobilnya mahal, bukan rumahnya mewah, bukan titelnya panjang. Guru yang berhasil adalah kepuasan yang tak ternilai melihat kesuksesan murid-murid. Ustadz Samsul Qadri Marpawong itu tamat dari Darul Ulum, sanawiyah aliyah 6 tahun. Kalau saya cuma ibtidaiyah aja, ibtidaiyah 2 tahun. Habis itu pindah saya ke SD Al-Wasliyah di Jalan Cokro Simpang Mas Mansur. Itu istri saya, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Kepala sekolahnya namanya Ibu Rusdah Husin Kamal. Wali kelas saya namanya Ibu Diah Ashana. Ini Ustadz ingat-ingat, Ustadz cari lagi infonya karena mau ceramah atau memang ingat? Memang nama mereka itu selalu terekam dalam kepala saya. Jadi murid-murid kita, apakah mereka mengenang kita? Dimanapun saya ceramah tausiah hari ini, dari Sabang sampai Papua, maka pahalanya mengalir ke guru-guru kita semuanya, insya Allah. Amin. Ustadz selama Ustadz sekolah itu, masa tak ada guru Ustadz itu yang menyakiti Ustadz? Ada. Diantukkannya kepala saya ke papan tulis. Oh, diantuk. Namanya Pak Ustadz tak boleh sebut. Dendam Pak Ustadz, tak dendam, ingat aja sedikit. Tapi pas acara reuni datang saya, diundang saya reuni, saya datang sesuai kemampuan saya bawakan kain, saya bawakan kerudung, saya bawakan celana, saya bawakan jubah. Datang saya cium tangannya, karena guru bukan tempat kita mengalamatkan sakit hati. Aslinya yang mendidik anak-anak ini bukan guru, yang mendidik anak ini ayah, yang mendidik anak ini ibu. Tapi karena ayah dan ibu tak sanggup, maka diserahkannya ke guru. Sekarang guru dianggap sebagai pegawai laundry. Pakaian kotor dibawa ke laundry, habis itu besok dicek, kalau masih kotor marah-marah. Siapa kamu berani marah-marah ke guru? Aslinya kita yang mendidik anak kita. Saya tak sanggup mendidik anak saya 24 jam. Saya serahkan ke guru. Tapi nanti pas hari-hari kosong saya tes dia. Coba baca surat ini nak. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Bisa dibuat guru tuh hafal juz amma. Meleleh air mata kita haru menengok anak kita dididik guru. Maka saya ingin berterima kasih ke guru-guru yang mendidik anak saya.
Saya datang ke sekolahnya, mau saya cium tangan guru itu. Sampai di sekolah tak jadi saya cium. Gurunya perempuan pula. Bapak, besok pagi kalian beli kain, kalian beli hadiah, datang ke sekolah anak kalian. Tanya, mana guru yang sudah mendidik anakku? Kalian boleh jenderal, kalian boleh profesor, kalian boleh dokter spesialis, tapi masalah mendidik anak tidak ada yang bisa melawan guru. Sekarang nasib guru luar biasa, dikeroyok hanya gara-gara menyuruh anak sholat, hanya gara-gara melarang main handphone. Padahal tugas guru hari ini luar biasa, apalagi guru mengaji, guru fisika PNS, guru matematika PNS, guru kimia PNS, guru bahasa Inggris PNS, guru mengaji honorer 1 bulan 300.000, gajian 6 bulan sekali, disunat massal. Itu tidak ada di Kabupaten Asahan, itu di tempat lain. Di Kabupaten Asahan ini makmur, semuanya baik-baik, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Selagi masih ada kekuasaan, selagi tanda tangan masih laku, selagi masih bisa menolong agama Allah, menolong guru, pakai dengan kekuasaan. Setuju? Takbir. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz berapi-api ceramah malam ini? Karena di hadapan orang-orang yang masih ada kekuasaan. Kalau di masjid orang tua-tua semua pensiun-pensiun, tak begini saya ceramah. Saya selalu aja, marilah kita ingat mati. Karena kita bisa. Kan udah ku bilang tadi, yang pensiun jangan tersinggung. Nanti kalian tidak ada istilah pensiun bagi guru, karena guru tidak mengenal batas pengabdian. Bedanya, dulu dia mengabdi di sekolah, dulu dia sebagai PNS punya NIP, tapi setelah itu dia mengabdikan hidupnya untuk umat, mengajar di rumah, mengajar kursus dalam Islam, menuntut ilmu minal mahdi ila. Tidak ada batasan ruang kelas. Dulu saya mengajar di kelas, siswanya 30 orang, belajarnya 1 semester. Sekarang saya mengajar di masjid, mengajar di stadion, mengajar di tanah lapang. Jadi Ustaz nggak ngajar di kampus lagi. Saya tetap ngajar di kampus, tapi kuliah umum. 6 bulan sekali ke Malaysia, 6 bulan sekali ke Brunei Darussalam. Karena kalau saya ngajar masuk kelas, maka habis waktu. Bukan berarti saya menyepelekan kampus. Kampus bagus, tapi jangan sampai menyepelekan pendidikan masyarakat. Guru-guru, wahai para ASN, PNS, Korpri, jangan lupa bayar zakat ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Berapa Pak Ustadz? 2,5%. Dari berapa Pak Ustadz? Kalau pendapatannya 85 gram selama 1 tahun, maka keluar 2,5%. Misalnya Bapak Ibu ini tabungannya minimal nih, masing-masing 100 juta. Amin. Dari bunyinya macam-macam, yakin. Misalnya ini punya tabungan 100 juta. Amin. Jika tabungan Anda 100 juta setahun, berapakah zakat yang dikeluarkan? Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh memang. Kalau 1.025.000, maka 100 juta berarti 2,5 juta. Kalau ada 1 miliar berarti 25 juta. Potensi Basnas kita luar biasa. Dari mana Ustaz tahu? Tanggal 10 November kami buat penggalangan dana di Masjid Raya An-Nur Pekanbaru, membantu Palestina. Berapa tuh kumpul? 11
Allahu Akbar. Itu membuktikan orang kita duitnya banyak, cuman bayar zakatnya tidak ke Basnas. Kemana dia bayar? Ke tetangga, ke adik, ke kawan, ke ipar, ke karyawan. Seperti satu lidi apa yang bisa dibuat lidi? Tapi kalau lidi-lidi ini digabungkan, diikat menjadi satu sapu lidi, banyak yang bisa kita lakukan. Maka ASN, Korpri, PGRI, bayarlah zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan. Banyak sekali. Saya sudah pergi ke pikiran-pikiran sejak almarhumah mak saya meninggal sampai hari ini masuk tahun keempat, kami tetap menyalurkan sembako 100-200 paket dalam sebulan, dibantu oleh jamaah yang saya iklankan di Instagram Ustaz Abdul Somad yang followernya 8 juta itu. Maksudnya yang belum follow. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak di. Saya diminta mengisi pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa ngisi pengajian di sekolah kami? Oke, I am coming. Saya sangka mau menceramahi wali murid. Sampai di situ rupanya anak TK semua. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Datuk Sri Ulama Setia Negara Profesor Abdul Somad LC DESF PhD. Satu pun anak kita ada yang peduli. Saya pun naiklah ke atas. Assalamualaikum. Saya buka. Anak-anak itu udah 5 menit saya tausiah. Mereka tetap kalau mati saya kawan ini. Untung saya terpikir ini pasti ada pawangnya. Lalu saya minta lah, mohon maaf ya ibu kepala sekolah, bisa tolong saya bu. Datanglah gurunya perempuan kecil tadi. Maju dia ke depan, anak-anak, tepuk anak soleh. Diam anakku semua, bukan cuma anakku diam, saya pun terdiam. Di situ saya dapat pesan yang tak berbunyi, tapi masuk ke hati. Kau boleh tausiah tabligh akbar di Gelora Bandung Lautan Api, 200.000 orang yang datang. Kau boleh tausiah di Dataran Merdeka Kuala Lumpur, tapi menghadapi anak TK kau belum mampu. Abdul Somad, betul. Jangan katakan kampak itu tak tajam karena tak bisa memotong jambang, tapi jangan katakan pisau silet tak tajam karena tak bisa memotong batang kelapa. Semua ada bidangnya masing. Coba waktu COVID kemarin, tak boleh anak-anak masuk kelas. Berapa banyak orang tua yang minta tolong sama kepala sekolah, tolonglah anak-anak dimasukkan, juga tak tahan kali kami menghadapi anak ini di rumah. Ini cerita ini betul apa bohong? Gurulah yang paling tahan. Jangan anggap guru itu pegawai, karyawan hotel yang kita gaji. Kita bukan membayar ilmunya, karena ilmu tidak bisa dibayar dengan materi. Kita membayar waktu. Dia mengajar anak-anak kita. Jangan sampai ilmunya tidak berkah gara-gara kita kurang ajar dengan guru-guru kita. Almarhumah mak saya dimasakkannya pulut kuning
diletakkannya inti kelapa gula merah di atas, diantarkannya ke Darul Ulum kepada Ustadz Armawi Abdurrahman. Kuserahkan anakku ini kepada Ustadz, ajarlah dia Al-Quran. Sebelum itu di kampung di Silau Laut diantarkannya saya ke guru mengaji. Pak C, ini anakku Abdul Somad, ini rotan dibelah 4, ini minyak lampu karena PLN belum masuk ke kampung, ini pula beras 1 kaleng. Mengaji dari maghrib ke isya, kaji tak dapat, bulu hidung hitam masuk. Saya sangka rotan belah 4 itu untuk basa-basi, rupanya serius. Begitu orang tua ini pulang, anak-anak lama ribut, datang guru mengaji, kelopak rasa. Gimana rasanya Pak Ustadz dipukul pakai rotan itu? Rasa-rasa tak layak disebutkan di sini. Rasa-rasanya air kencing itu sedikit lagi menetes. Anak sekarang mana ada merasakan seperti itu? Kenapa? Karena terjaga, terpelihara. Tapi jangan lupa, efek dari pendidikan zaman dulu itu luar biasa. Saya tidak setuju dengan orang yang stres lalu melampiaskan kemarahannya dengan memukul murid. Itu juga tak betul, itu juga salah. Tapi pendidikan, orang tua mesti bekerja sama dengan guru. Kullukum ra'in, setiap kalian wahai laki-laki adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kalian akan ditanya, akan diminta tanggung jawab tentang yang kalian pimpin. Di antaranya adalah istri, anak. Jadi sebagai kepala rumah tangga, sebagai laki-laki bertindak sebagai guru. Laki-laki, kapan kalian mengajar istri baca Quran? Pernah kalian mengajar tata cara sholat? Pernah kalian mengajar sifat 20? Wujud tidak baqa mukhalafatu lil hawadisi diyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Suami menjadi guru, malam-malam mengambil air, memercikkan ke wajah istrinya. Wake up my darling. Itu kalau baru nikah 2 bulan. Bangun. Pernahkah ibu dibangunkan malam untuk tahajud? Jangan jawab. Insya Allah malam ini ibu-ibu akan dibangunkan untuk tahajud, insya Allah. Amin. Dibangunkannya, ibu bentang sajadah, dia pun maju ke depan. Usolli sunnat tahajud raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sampai salam tak berbunyi. Apanya abang ini? Tahajud itu kan sama macam tarawih. Bacaannya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa membaca sir? Mohon maaf ya, Dik. Kebetulan kau dapat imam silent. Imam tak berbunyi. Kalau ibu dapat imam tak berbunyi, sabar-sabar aja dulu, jaga-jaga baik-baik. Insya Allah lama-lama berbunyi juga nanti. Saking groginya dia, karena modal sholat zuhur asar imam tak berbunyi itu kan cuma takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah lupa. Tapi insya Allah kalau kalian berniat sebagai guru, saya tak pandai ngaji Pak Ustadz, saya tak paham fikih Pak Ustadz, maka serahkan ke pengajian. Dulu yang ngisi pengajian di kisaran ini, guru-guru yang mengisi wirid-wirid zaman almarhumah mak saya tahun-tahun 88, 89, 90 waktu kami tinggal di sini. Di antaranya Ustadz Abdurrahman Rifai, Ustadz Usman Effendi, Ustadz Ibrahim Marfao, Ustadz Yusuf Marfao. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan
kredit. Orang sekarang begitu. Dulu guru-guru ini meninggalkan murid-murid yang luar biasa. Ada yang mengajar di kampus Darul Ulum Institut Agama Islam, ada yang mengajar di masjid. Itu semua adalah guru yang mengajarkan kebaikan-kebaikan. Ibu ajarkan anak Al-Fatihah. Kalau ibu mengajar anak Al-Fatihah, anak sholat baca Al-Fatihah, punya istri mengajar Al-Fatihah, punya cucu mengajar Al-Fatihah, sampai mati dapat amal jariyah. Nah, buka Quranmu, baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu Bismillahirrahmanirrahim, hanya kecil, hanya halus ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi gosok gigi dulu, di pingsan anak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbnya tebal tafhim. Rabbil hanya dalam Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyanya pakai tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sharat, bukan sa, bukan za, bukan sya. Ada sa, ada za, ada sya, ada so. Guru yang mengajarkan. Bukan berarti kalau baca Quran itu semuanya syirik. Wassalatu wassalam. Ini orang tak ngaji. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan mustaqim. Ini sudah punya istri, sudah punya anak. Ihdinas siratal mustaqim. Apa bukan mustaqim? Mustaqim. Siratal ladzi, ada dha, ada sa, ada ja, ada za. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi membaca Al-Fatihah, guru mengajarkan dengan baik. Imam di masjid adalah guru. Makmum mendengar. Ini sekarang banyak orang baca doa tak jelas apa bunyinya. Ngamuk-ngamuk ujung. Fitri. Mau. Pulang ke rumah anak ditanya sama mak, apa doa dibaca imam itu tadi? Pertama ngomong aja, mungkin karena banyak yang mati di Palestina ini. Padahal doa itu bagus sekali. Doa itu selalu saya baca 10 permohonan pada Allah. Bapak ibu semua pun hafal. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiatan wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma hawwin alaina fi wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Apa tak bisa kita baca dengan pelan? Imam membimbing jamaah, guru mengajarkan zikir dengan pelan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini sekarang nama imamnya Valentino Rossi. Itu tidak terjadi di kisaran. Itu terjadinya di planet Mars, Merkurius, Neptunus dan Pluto. Di sini sudah baik-baik semua, insyaallah. Amin. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tak sampai sudah saya naikkan. Wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri
pembacaan Quran oleh Abdul Somad. Saya berdiri di depan stasiun kereta api. Saya dengar, nama aku itu. Pulang saya ke rumah, saya bilang, "Ma, aku udah dihalu-halukan orang bukan?" Waktu itu maulidnya di depan gudang siap, dekat stasiun kereta api. Remaja masjid ramai-ramai kumpul, kira-kira tahun-tahun 88, 89 itu. Saya lah yang membaca Quran di situ. Jadi kalau orang bisa tahu, sebenarnya saya ini udah lama viral. Orang tua mengajarkan anak mengaji, mengantarkan ke guru, diadakan lomba musabaqah. Jadi kalau zaman dulu Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, tahun baru hijrah, itu semua diisi dengan perlombaan, lomba azan, lomba imam, lomba puisi, lomba barzanji, lomba marhaban, lomba qasidah. Dulu ada namanya Piala Presiden, dan juara qasidah itu dari Tanjung Balai, dari Asahan, dari Tanjung Balai, Piala Presiden se-Indonesia. Maka ini juga adalah wasilah pendidikan. Ustaz, tapi katanya Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, tahun baru hijrah, itu semuanya bid'ah Pak Ustaz. Kalau ada orang yang membid'ahkan, tak usah kalian lawan, buat aja terus sampai akhirnya dia bid'ah, kalian buat terus bid'ah, dan buat lama-lama capek deh. Ini kan tergantung kuat-kuatan aja. Laksanakan terus. Di kisaran masih ada Maulid Nabi, masih ada Isra Mi'raj, masih ada Nuzul Quran, masih ada orang baca barzanji. Abatani ulillah habis billatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aula. Tak usah lagi teruskan, kebayang kulit kuning sama yang mangga. Belajar baca barzanji. Nah, sekalipun saya tak pernah. Kenapa Ustaz bisa baca? Karena masyarakat kita masyarakat mendidik. Acara walimah baca barzanji, acara berinai baca barzanji, acara akikah baca barzanji, acara nikah baca barzanji. Anak-anak kecil sudah tahu. Mudah-mudahan tradisi ini kita lanjutkan, kita teruskan insyaallah. Amin. Orang di kisaran zaman sekarang ini masih ada wirid Yasin lagi. Hari apa? Malam Jumat. Alhamdulillah di tempat saya di Ma'had Az-Zahra Pekanbaru, wirid Yasin hari Jumat habis asar. Baca Yasin, tahtim, tahlil, zikir, doa, ngaji, pengajian Ustaz Somad Jumat kedua, habis itu tanya jawab. Menjelang azan maghrib stop. Anak-anak dari maghrib ke isya, maghrib mengaji, bapak-bapak ada pengajian. Ini namanya pendidikan non formal. S1 22 tahun, S2 23 tahun, S3 27 tahun. Itu bukan pendidikan Islam. Pendidikan Islam dari buayan hingga ke liang lahat. Sudah jam 9.40 menit. Ini sudah lewat dari waktu standar Ustaz Abdul Somad. Tapi karena pulang kampung itu masih termaafkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan selamat HUT Korpri dan selamat HUT PGRI. Selama menyampaikan tausiah ini, ada tak kata-kata saya yang menyinggung perasaan Bapak Ibu? Ada. Malah kata orangnya. Lebih baik minta maaf di sini atau di padang mahsyar? Di padang mahsyar mau mencari Bapak Ibu, di padang panjang aja payah. Di padang bola aja susah. Apalagi di padang mahsyar berkumpul manusia
dari sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Di mana kita mau mencari? Tapi kalau kita mau berlapang dada meminta maaf, datanglah. Aslinya saya yang datang ke rumah bapak ibu minta maaf, tapi cara yang paling efisien di depan orang ramai minta maaf, itu juga bagian dari pendidikan. Guru, walaupun kita bukan anggota PGRI, tapi kita mendidik dengan bacaan Yasin, mendidik dengan menjadi imam, mendidik. Saya pernah bertamu ke rumah orang, ada bapaknya, ada ibunya, ada anak gadisnya, dan ada tamunya. Tamunya ini guru. Saya tahu dia guru. Terus guru ini nanya, kebetulan malam itu malam Ahad, malam Minggu, kau nggak keluar rumah? Enggak bu, di rumah aja, kata anak gadisnya. Kau nggak punya pacar? Enggak. Hari gini nggak punya pacar, apa kata dunia? Padahal dia guru. Itu menunjukkan dia guru di kelas, tapi di luar kelas dia setan. Kalau dia guru 24 jam, mau di kelas, mau di rumah, hubungan laki-laki perempuan tidak mahram, itu bukan ajaran Islam. Sedangkan yang ngomong ini orang Islam. Orang tak Islam itu bukan urusan kita. Wala ana abidun ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Kita urusnya agama kita. Itu Ustaz Somad. Kenapa Ustaz urus agama orang? Tak pernah aku ngurus agama orang. Itu kenapa orang komplain sama Ustaz? Salah dia. Kenapa didengarkan ceramah aku? Macam tak ada kerja lain aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya guru yang baik, sekolahnya bagus, zaman sekarang menjaga satu anak gadis dengan menjaga kerbau sekandang, rasa-rasanya lebih ringan lagi. Karena kalau kerbau bisa ditusuk hidungnya, ditarik, diikat, tapi anak mau diikat pakai apa? Cabut dia ke mall, dijemput pacarnya, air minumnya disuntik dengan obat penenang. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak muda di kisaran ini, insyaallah. Amin. Kabupaten Asahan ini kalau pegawainya bagus, PGRI-nya bagus, insya Allah Kabupaten Asahan tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majelis, mari sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. PNS Korpri kita orang-orang yang takut pada Allah. Pemimpin-pemimpin kita di Kabupaten Asahan adil dan amanah, insyaallah. Ala hadzihi niyah, untuk niat yang baik ini